يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah pengajian rutin yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, Islam, nikmat sehat jasmani maupun rohani kita, dan nikmat diberikan oleh Allah kesempatan untuk tetap berada di masjid ini dalam rangka untuk thalabul ilm, menuntut ilmu, meningkatkan wawasan tentang pengetahuan keislaman kita sebagai seorang muslim. Semoga kita semua yang bisa menghadiri pengajian ini maupun warga kaum muslimin yang di luar yang mendengarkan, semoga Allah limpahkan rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kita mengikuti sampai yaumil akhir. Hadirin jemaah yang bahagia, izinkan saya MC menyampaikan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga inti pengajian malam hari ini yang insyaallah akan disampaikan yaitu oleh Ustaz PH Muslih Mahdhar LCMAG, dan berikutnya yaitu sesi tanya jawab serta terakhir adalah penutup. Hadirin yang bahagia, marilah kita buka bersama-sama pengajian rutin malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita dengarkan bersama-sama lantunan ayat-ayat Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Bapak Ian Fauzan. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semoga kita semuanya, baik yang membacakan permintaan Allah limpahkan rahmat dan karunia kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin bahagia, kita masuk pada acara kita yaitu pengajian rutin yang akan disampaikan oleh Ustaz PHJ Muslim Makhtor Al-CMAG. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati pengurus BKM Masjid Darul Muslimin atau Baitul Muslimin, Darul Muslimin, mobil khusus kepada bidang Ubudiyah Pak Wahyu, Bapak-bapak dan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang beberapa pertemuan yang lalu mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan yang pertama, nazalat alaihimur rahmah. Kata Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatumur rahmah wa haffatumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ada 4 yang mudah-mudahan akan kita dapatkan. Yang pertama, Allah akan turunkan ketenangan dalam hati kita. Yang kedua, akan Allah limpahkan ya rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Dan kemudian malaikat akan terus-menerus menaungi kita yang berada di tempat ini untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, yang keempat, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini termasuk salah satu yang dibangga-banggakan oleh Allah, disebut-sebut namanya oleh Allah di tengah-tengah makhluknya di langit. Allah bangga gitu. Kenapa bangga? Karena kita tidak seperti yang diprediksi oleh malaikat dulu. Ketika Allah mau menciptakan makhluk yang namanya manusia, kemudian rencana itu disampaikanlah pada malaikat. Tapi kemudian tanggapan Rasul malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan makhluk di muka bumi ini, makhluk baru yang nanti kerjanya seperti makhluk-makhluk yang sebelumnya gitu. Yang kerjanya itu yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kerjanya membuat kerusakan dengan berbagai macam kemaksiatan dan pelanggaran. Dan yang kedua, wa yasfikud dima. Kerjanya itu menumpahkan darah, saling membunuh, berperang dan lain-lain. Oh, ternyata apa yang dikhawatirkan oleh malaikat ternyata tidak terjadi di komplek ini, di Masjid Darul Muslimin ini. Dan kita harus bangga itu ketika nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah para malaikatnya di langit itu. Kita saja ketika berkumpul ya, menghadiri sebuah acara dan di situ dihadiri oleh bupati atau dihadiri oleh gubernur atau oleh presiden, ketika nama kita disebut, wah itu langsung rasanya gimana gitu kan. Itu baru disebut sesama makhluk, kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pesannya, setiap ada majelis taklim kita jangan segan-segan untuk menghadiri majelis taklim. Insya Allah keutamanya sangat-sangat banyak. Ditambah lagi dengan kita dengan niat ikhlas semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah ketika kita menghadiri majelis ilmu, maka kata Rasulullah, kita sedang dimudahkan jalannya oleh Allah untuk menuju surga. Dengan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kita pada malam hari ini ya, temanya tentang pendidikan, adab atau tradisi ya, Pak ya. Jadi apakah pendidikan itu
adalah fokusnya ingin melahirkan orang-orang yang beradab, atau pendidikan itu adalah stressingnya, fokusnya hanya menjadi sebuah tradisi, menciptakan tradisi. Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir ini itu kan ada berita yang sangat viral, terutama terkait dengan dunia pesantren gitu kan. Sampai kemudian terjadi demo-demo gitu. Baik itu dari alumninya maupun dari para muhibbinnya. Ya. Sehingga dari kejadian itu, dari pemberitaan itu adalah terjadilah kontra, apa namanya itu, kontradik, apa namanya sih enaknya itu ya, ya terjadi kontra lah antara pandangan masyarakat itu kan. Sebagian ada yang mendukung pemberitaan itu, kok gitu-gitu amat sih pesantren itu kan, seakan-akan pesantren itu ya tadi banyak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Ada perbudakan terhadap santri gitu kan. Ada beritanya bahwa kiai ternyata kerjanya hanya menumpuk-numpuk harta itu kan, dan seterusnya itu. Apalagi kalau kita melihat bagaimana sikap santri terhadap kiainya itu. Sampai jalan aja harus ngesot gitu kan. Cium tangan juga harus bolak-balik dan lain-lainnya lah kira-kira gitu ya. Nah, apakah seperti itu kemudian terkait dengan hasil sebuah pendidikan? Nah, mungkin tema ini yang diberikan oleh Pak Wahyu untuk dibahas pada malam hari ini ya, terkait dengan pendidikan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal nih yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah terkait dengan pendidikan, yang bahasa Arabnya itu adalah at-tarbiyah. Yang kedua adalah adab, dan yang ketiga adalah tradisi. Nah, kira-kira apa nih hubungan antara pendidikan, adab, dan tradisi? Saya ingin membahas terlebih dahulu terkait dengan pendidikan. Pendidikan itu Bapak Ibu sekalian berbeda dengan apa namanya itu? Kalau bahasa Arab sih ada tarbiyah, ada taklim. Ya. Kalau taklim itu hanya transformasi ilmu, hanya memberikan ilmu, selesai. Hanya transfer knowledge, pengetahuan gitu. Tapi kalau tarbiyah itu beda dengan taklim, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi makanya di kita juga yang dipakai itu sebenarnya bukan taklim, Pak. Lebih dekat kepada tarbiyah, gitu, pendidikan gitu, bukan pengajaran. Dan pendidikan itu ya tadi bahasa Arabnya adalah at-tarbiyah. Nah, kata at-tarbiyah itu dari akal kata rabba yurabbi rabban wa tarbiyatan. Artinya apa? Artinya dari mulai menumbuhkan, menjaga, dan mengembangkan gitu. Jadi ibaratnya tarbiyah itu kayak petani, Pak. Jadi petani itu ketika menanam padi itu setelah menanam dilepas itu, ditinggalkan. Kira-kira bisa kegambar nggak, Pak? Kalau ada seorang petani begitu nanam padi, setelah ditanam kemudian ditinggal prung lah, kata orang Cirebon. Nggak pernah dirawat, nggak pernah diairi, nggak pernah dipupuk dan lain-lainnya. Kira-kira kondisi padinya kayak apa itu kira-kira? Pasti akan berebut dengan rumput. Pasti tumbuhnya juga tidak normal gitu loh. Itu yang sekarang sedang kita saksikan loh. Di dalam dunia pendidikan kita itu baru sebatas tadi taklim. Jadi ibarat petani itu ya tadi hanya memberikan ilmu, selesai gitu loh, ditinggalin gitu loh.
tapi hal-hal yang lainnya tidak pernah diperhatikan. Padahal yang namanya seorang pendidik, ya tadi, bukan hanya sekedar memberikan ilmu, tapi semuanya harus diperhatikan apa unsur-unsur yang dimiliki oleh orang itu, oleh anak didik kita itu. Apa sih unsur dari anak didik kita itu? Atau dari manusia secara keseluruhan? Kita ini terdiri dari 4 unsur. Satu, ada unsur fisiknya. Yang kedua, ada unsur akalnya. Kemudian ada unsur ruhiyahnya. Itu kan? Nah, kemudian ditambah lagi bahwa salah satu tujuan pendidikan itu ya tadi, di samping bagaimana nih agar fisik anak didik kita itu terjaga dengan baik. Bagaimana agar anak didik kita itu adalah fisiknya sehat. Itu harus diperhatikan. Ya. Yang kedua, akalnya juga harus diperhatikan. Ini akalnya berkembang atau tidak gitu, terisi atau tidak itu. Kemudian cara berpikirnya benar atau tidak gitu. Itu juga harus diperhatikan. Yang ketiga adalah unsur ruh, spiritualnya gitu. Harus diperhatikan. Bagaimana nih anak didik kita ini ruhiyahnya, menderitakah, bahagiakah, galaukah, dan seterusnya. Itu harus juga menjadi perhatian pendidik, baik kita sebagai guru maupun sebagai orang tua. Nah, sehingga seorang pendidik itu tadi kalau diibaratkan dengan petani, ya tadi kalau ada rumput yang tumbuh harus diapain itu, Pak? Harus dicabut. Kalau ada hama diapain? Ya harus diberantas. Ya sama. Ketika anak didik kita, anak sudah mulai perilakunya nggak normal, ya harus diterapi, harus diperbaiki gitu. Nah, sehingga tugas pendidik itu luar biasa. Dia harus memperhatikan fisik, memperhatikan ruh, memperhatikan akal, sampai memperhatikan akhlak. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berbicara lebih jauh, saya ingin menyampaikan terkait dengan definisi tarbiyah dulu. Kira-kira tarbiyah itu seperti apa? Gitu. Ya. Jadi tarbiyah itu, ya, tadi sekilas sudah saya sampaikan, at-tarbiyatu hiya, pendidikan itu adalah amaliyatun mutakamilatun, merupakan amaliyah, pekerjaan, proses mutakamilatun yang komprehensif. Ya. Tahdafu ila tanmiyatil insan. Ya, pekerjaan proses pendidikan itu tujuannya apa? Tujuannya ila tanmiyatil insan, untuk menumbuh kembangkan manusia wa tansyiatuhu, menumbuhkan dan mengembangkan manusia tansyiatan salimatan, dengan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Apa itu? Alas sa'idil aqli. Bagaimana agar akalnya itu tumbuh berkembang. Yang tadinya bodoh menjadi pinter. Yang tadinya tidak kritis menjadi kritis gitu. Yang tadinya jumud kemudian menjadi cemerlang. Itu tujuan pendidikan. Nah, mengembangkan akal. Kenapa dari akal? Karena dari akal inilah akan apa nih? Akan tumbuh al-akhlaki. Maka bukan hanya akal yang dikembangkan, kemudian al-akhlaki, bagaimana mengembangkan akhlak. Yang ketiga adalah ar-ruhi, bagaimana ruhnya terus berkembang gitu. Spiritualnya terus meningkat. Wal jasadi, dan fisiknya juga terus meningkat dengan sehat. Itu tarbiyah, itulah pendidikan dalam pandangan Islam. Jadi pendidikan dalam
pandangan Islam itu ya tadi adalah amaliyatun mutakamilah, sebuah proses yang komprehensif, proses yang mutakamilah yang sempurna gitu kan. Untuk apa? Untuk ila tanmiyatil insan wa tansyiatuhu, untuk menumbuh kembangkan manusia. Jadi semua potensi yang dimiliki oleh manusia itu bagaimana ditumbuhkan dan dikembangkan gitu. Fisiknya didorong agar menjadi anak yang sehat kan, akalnya kemudian diisi gitu kan, dirangsang ya, agar akalnya berkembang ya, kemudian akhlaknya itu kan diperhatikan, kalau ada akhlak-akhlak yang tidak terpuji, akhlak yang tercela, maka segera diperbaiki gitu. Itu kan. Kemudian begitu pula jasad-jasadnya. Nah, sehingga apa? Sehingga tarbiyah itu ya tashmalu al-irsyad, at-ta'lim, wat-tawjih bihaitsu yusbihul fardu salihan fadilan wa qadiran ala khidmati nafsihi wa mujtama'ihi. Nah, sehingga yang namanya pendidikan itu akhirnya apa? Ya, dalam bentuk komprehensif tadi mencakup al-irsyad, bimbingan, at-ta'lim, pengajaran, at-taujih, memberikan taujih, memberikan arahan. Ya, kalau kemudian anak punya potensi diarahin. Kalau kemudian anak punya kelebihan itu yang harus dikembangkan gitu. Apa ini endingnya? Bihaitsu yusbihul fardu salihan. Dari pendidikan itu adalah endingnya melahirkan anak-anak yang saleh. Fadilan, lagi unggul sesuai dengan kelebihan mumayyizat yang Allah titipkan kepada setiap insan, setiap manusia itu. Karena setiap orang itu kan punya kelebihan masing-masing gitu kan. Maka kelebihan itu harus ditingkatkan sehingga menjadi sebuah keunggulan gitu ya. Wa qadiran ala khidmati nafsihi wa mujtama'ihi. Sehingga dia mampu untuk berkhidmat kepada dirinya dan berkhidmat kepada masyarakat. Itulah salah satu tujuan tarbiyah itu. Bapak-bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tarbiyah, pendidikan itu tidak lepas untuk melahirkan orang-orang yang beradab. Maka antara tarbiyah dengan adab itu dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Bahwa tarbiyah, pendidikan itu salah satu tujuannya adalah untuk menanamkan adab. Untuk menanamkan adab. Sehingga betapa pentingnya adab dalam pendidikan gitu. Ketika ini lepas dari perhatian para pendidik, baik itu adalah guru maupun orang tua maupun masyarakat, maka mustahil kita akan bisa menciptakan manusia-manusia yang beradab. Nanti kita kaitkan dengan tradisi ya, yang tadi ini. Sehingga saking pentingnya adab, ya, para ulama mengatakan begini, Pak, bahwa al-adabu aslul ilmi. Adab itu merupakan dasar daripada ilmu. Ilmu tanpa adab itu tidak ada artinya. Bahkan digambarkan bahwa al-ilmu bila adabin kannari bila hatabin fala yantafi. Kata ulama mengatakan bahwa al-ilmu bila adabin, ilmu tanpa dibarengi dengan adab. Nanti kita definisikan adab itu apa gitu ya. Ilmu tanpa adab kannari bila hatabin, seperti api tanpa kayu bakar. Kira-kira kalau ada kayu bakar, kita ingin memasak, tidak ada api, kira-kira kayunya bermanfaat nggak kira-kira? Nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat, nggak ada artinya itu ilmu kalau tidak dibarengi dengan adab. Makanya kemudian ulama mengatakan
Al adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Nah, karena adab ini di atas ilmu, maka Ibnu Mubarak, Bapak Ibu sekalian, beliau mengatakan tolabnal adaba salatina sanatan. Kami mencari belajar adab itu sampai memakan waktu 30 tahun. Wa tolabnal ilma 20 sanatan. Tapi kami mencari ilmu sampai kami menjadi ulama ini, itu hanya butuh waktu 20 tahun. Makanya ibunya Imam Syafi'i, Bapak dan Ibu sekalian, ketika beliau mau dititipkan kepada gurunya Imam Malik, maka pesannya, nanti rajin belajar ya nak. Habisin ilmunya Imam Malik ya nak. Enggak. Dia pesan apa? Sebelum kamu mengambil ilmunya Imam Malik, pelajari, ambil adabnya Imam Malik. Saya ulangi. Pesan ibunya apa? Sebelum kamu mengambil ilmunya Imam Malik, maka pelajari dan ambillah adabnya Imam Malik. Salah satu adab, Pak, yang beliau dapatkan dari Imam Malik, ketika beliau belajar di hadapan Imam Malik, beliau tidak berani itu untuk membuka lembaran kitabnya itu dengan apa? Dengan apa namanya? Yang kira-kira kalau kita buka itu mengeluarkan suara gitu loh. Ngebetnya itu sampai apa? Sampai mengeluarkan suara. Sampai ngebetnya itu pelan banget itu. Agar apa? Agar suaranya tidak terdengar oleh gurunya. Tidak terdengar oleh gurunya. Itu satu. Yang kedua, Imam Syafi'i itu nggak berani itu menatap wajah gurunya, itu nggak berani, Pak. Jadi ketika beliau belajar itu ya sudah, dia fokus kepada apa yang dia tulis dan nggak berani tuh yang namanya mendongakkan kepalanya itu. Takut apa? Takut menyinggung. Takut melukai perasaannya. Sampai segitunya para ulama terdahulu. Bahkan kalau kita baca di dalam Ta'limul Muta'allim yang menjadi rujukan, yang menjadi pakem, yang dijadikan pegangan oleh pesantren-pesantren, itu sampai yang namanya melonjorkan kaki itu nggak boleh. Kita lagi belajar nih, kemudian kaki diselonjorin itu dianggap sebagai su'ul adab. Nggak beradab kepada guru. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya adab sebelum mendapatkan ilmu. Sehingga kalau kemudian ketika belajar menuntut ilmu dibarengi dengan adab, insya Allah ilmunya bermanfaat. Ilmunya berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair atau tanmiyatul khair. Terus akan melahirkan kebaikan demi kebaikan ilmunya itu. Bukan ilmunya dipakai untuk nipu orang, bukan ilmunya dipakai untuk ngebohongin orang, bukan ilmunya dipakai untuk apalagi membodoh-bodohin orang. Makanya para ulama dahulu, karena mereka mencari ilmu itu dan adab, ilmunya bermanfaat. Dunyan wa akhiratan. Dunia akhirat ilmunya bermanfaat. Jadi kalau kita lihat bagaimana biografi mereka, kemudian sejarah para ulama dalam menuntut ilmu, itu luar biasa. Bagaimana mereka menerapkan adab dan bagaimana mereka beradab. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa adab itu? Adab itu kalau dilihat dari sisi bahasa, al-adabu maknahu ad-da'wa ilal ma'dabah. Artinya mengajak orang untuk makan-makan gitu. Nanti ngajak orang untuk makan-makan itu asal mula kata adab. Nah, tapi kemudian berkembang tsumma tatawwara liyu'niya husnat tasarruf wat tahdib war ruqa fil kalam wal fi'l.
Jadi salah satu orang beradab itu ya tadi, kalau punya kelebihan makan diapain? Ngajak orang makan-makan. Itu salah satu tanda orang beradab gitu. Nah, tapi kemudian berkembang menjadi apa? Menjadi orang yang berperilaku baik. Salah satunya tadi sering ngasih makan gitu kan. Wa tahdib, hatinya bersih, warruqa fil kalami wal fi'l, dan kemudian apa namanya? Perkataan dan perbuatannya itu adalah perbuatan yang berkelas lah kira-kira, warruqa ya. Kalau ngomongnya halus, kalau ngomongnya bermanfaat, dan perbuatannya tidak merugikan orang. Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adab menurut bahasa. Nah, adapun adab menurut istilah, al-adabu huwa, adab itu majmu'atul qiyam, kumpulan dari nilai, wassulukiyat, dan perilaku allati tuhadzibul insan, yang membersihkan manusia, yang menuntun manusia fi ta'amulihi ma'allah, dengan berinteraksinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma'a nafsihi, dan berinteraksi dengan dirinya sendiri, wa ma'an nas, dan berinteraksi dengan manusia. Nah, jadi nilai-nilai yang diterapkan ya untuk siapa nih? Untuk berinteraksi dengan Allah. Dan Allah kira-kira interaksinya seperti apa? Seperti dengan Allah apa nih? Kita tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintah tidak membangkang, ketika diperintah siap melaksanakan, gitu kan? Jangan seperti iblis yang punya sifat takabur, aba wastakbar, gitu kan? Ketika diperintah oleh Allah hanya sekedar hormat kepada makhluk baru yang namanya Adam, dia nggak mau gitu. Dia katakan ana khairum min, saya jauh lebih baik daripada Adam itu. Wastakbar, dia sombong. Maka jangan warisi penyakit iblis yang sombong itu. Jadilah manusia yang beradab kepada Allah dengan apa? Dengan kita bertawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hari kita diingatkan oleh Allah dengan takbir Allahu Akbar. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, dan tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita merasa kecil. Sehingga kita merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan apa? Adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tawadhu, kita andap asor, kita merasa rendah hati, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian wa ta'ati wal khusyuk. Salah satu adab dengan Allah itu adalah at-ta'ah. Siap mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya karakteristik orang mukmin yang beradab, ketika diseru oleh Allah, tidak ada jawaban lain sebagai bentuk adab kepada Allah, hanya katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami siap untuk mentaati. Itu adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal khusyuk, dan khusyuk terutama dalam salat. Jadi kalau dalam salat kita usahakan, kita belajar untuk apa? Untuk menundukkan hati kita, menundukkan pikiran kita bahwa kita sedang menghadap Zat yang Maha Akbar. Gitu ya. Jangan apa? Jangan sibuk hati kita, pikiran kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat tidak konsentrasi, berarti apa? Kita sedang tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lagi sholat celangak celinguk gitu. Jangankan dengan Allah, dengan sesama kita aja nih, kita lagi menghadap nih misalnya orang yang kita hormati gitu ya. Misalnya kita menghadap bupati atau menghadap siapalah. Kita sedang menghadap, kemudian kita nggak concern gitu. Mata kita jelalatan, talang, tilong. Kira-kira dianggap apa itu, Pak? Sul adab itu. Itu dengan sama orang, sama manusia. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adabnya orang beriman kepada Allah ketika sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dia khusyuk dalam sholatnya. Ya. Kemudian yang kedua, tadi kan adab dengan Allah ya. Kemudian apa? Bentar.
adab dengan sesama manusia. Nah, adab sesama manusia itu adalah contohnya kahtiramil kabir wa rahmatis shaghir. Adalah menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Menghormati senior dan menyayangi juniornya. Nah, ini kan nanti panjang nih Pak ini ya pembahasannya ya. Satu, yang kedua, di dalam Al-Quran juga banyak dikatakan gitu. Salah satunya di dalam surat Luqman. Bagaimana kita beradab dengan sesama manusia itu. Salah satunya Allah pesankan, ya, sekalipun melalui anaknya Luqman, dan itu diabadikan dalam Al-Quran, wala tusa'ir khaddaka linnas. Ini adab. Jangan memalingkan mukamu kepada manusia. Jadi adabnya ketika kita bertemu dengan orang, kita tersenyum dan kita ucapkan salam. Jangan memalingkan wajah kita, apalagi memalingkannya sambil cemberut, apalagi memalingkannya itu dengan apa? Dengan wajah yang masam gitu. Itu nggak boleh, Pak. Itu adab, gitu kan? Itu adab yang Allah beritahukan dalam Al-Quran. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Seakan-akan orang yang paling berkuasa itu. Petatang, peteng-teng gitu kan. Gara-gara punya ilmu, kemudian meremehkan yang tidak punya ilmu. Gara-gara punya kelebihan harta, kemudian menindas, bahkan meremehkan, menghina orang-orang yang tidak punya harta itu. Gara-gara punya jabatan, kemudian dia diktator, kemudian dia berlaku angkuh gitu, dan seterusnya. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Bahkan salah satu ciri khas ibadur rahman itu, hamba Allah yang maha kasih itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang maha kasih itu ketika mereka berjalan, gimana jalannya? 'Alal ardi hauna. Mereka berjalan dengan menunduk. Tidak jalannya orang sombong. Orang sombong itu kalau jalan apa itu? Dengan mengusungkan dadanya, matanya melihat ke atas itu kan. Ibadur Rahman nggak begitu, Pak. Jadi jalannya kalem, nunduk, tidak mencerminkan kesombongan gitu kan. Yamshuna 'alal ardi hauna. Bahkan nih, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dikata-katain oleh orang jahil, dia tidak pernah membalas tuh dengan kata-kata yang yang setimpal dengan apa yang dia dapatkan gitu. Tapi selalu dibalas dengan qalu salama, dengan kata-kata yang mendamaikan, kata-kata yang menenangkan, kata-kata yang membuat adem gitu. Tidak pecicilan itu kan. Itulah salah satu ibadur rahman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kaitkan nih, Pak, dengan pendidikan pesantren. Kira-kira kalau kita saksikan kemarin di media itu, ya, dengan tadi ya ketika santri menemuin ustadznya, menemui kiai dengan ngesot, itu kira-kira bisa dibenarkan nggak kira-kira? Bisa dibenarkan nggak kira-kira? Kita jangan dulu mengatakan tidak. Betul ya? Kenapa demikian? Karena salah satu daripada tujuan pendidikan itu untuk menanamkan nilai tadi. Untuk menanamkan nilai.
Dan nilai itu salah satunya diambil dari kitab-kitab yang dikarang oleh ulama. Tadi saya sebutkan salah satunya itu untuk mendrive, membimbing agar anak didiknya itu adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka salah satunya itu yang dijadikan pegangan adalah kitab Ta'limul Muta'allim, tentang etika belajar dan etika mengajar. Belajar dan ya etika belajar. Itu salah satunya itu Bapak dan Ibu sekalian. Itu dijelasin. Kalau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka harus apa? Harus menghormati, memuliakan guru. Bahkan dalam sebuah syair dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu katakan begini. Innal mu'allima wat-tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama wasbir lida ikain apa itu? Wasbir lida saya lupa ini ya. Intinya gini lah ya. Jadi inna tabiba wal muallima, sesungguhnya tabib, dokter, wal muallima dan guru. Inna tabiba wal muallima la yansahan, mereka tidak akan memberikan nasihat. Mereka tidak akan memberikan bimbingan. Kapan? Idza lam yukrama, kalau duanya tidak dihargai. Kalau duanya tidak dimuliakan. Kan? Nah, jadi inna tabiba wal muallima kilahuma la yansahami idza huma lam yukram. Oleh karena itu bait berikutnya mengatakan wasbir lidaika in jafauta tabibahu. Bersabarlah dengan penyakitmu kalau kamu angkuh terhadap dokternya itu. Dan sebaliknya waqna lijahlika, dan terimalah untuk menerima kebodohan in jafauta mualliman, kalau kamu angkuh, tidak punya sopan santun, tidak punya adab terhadap guru. Nah, ini kan nilai Pak, pengetahuan yang diterapkan oleh gurunya kepada muridnya, kepada santrinya. Tentu menghormati, mengagungkan guru ini bagian dari kearifan lokal. Tentu di sekolah menghormati guru berbeda dengan cara santri menghormati guru dan kiainya. Benar nggak? Satu pesantren akan berbeda, Pak, cara menghormati gurunya. Kita ambil contoh lah masalah. Pesantren-pesantren seperti pesantren modern Gontor dibandingkan dengan pesantren yang ada di Kediri, Loroboyo, sama nggak kira-kira? Memperlakukan gurunya beda. Akan beda, Pak. Nah, tentu yang harus dijadikan patokan itu apa? Itu adalah syariat. Contoh masalah. Ketika mencium tangan kiai atau guru bolak-balik sampai 10 kali, itu kira-kira melanggar syariat nggak? Tanya, melanggar syariat nggak? Tidak ada yang melanggar syariat. Sekalipun menurut pandangan orang lain, outsider, itu dianggapnya berlebihan. Kenapa? Karena dia punya pakem tersendiri. Ini kan? Mempunyai pakem tersendiri di dalam menilai itu. Menghormati guru. Apalagi kalau pakemnya itu diambil dari pendidikan dari barat. Ya pasti dia akan nyambung. Orang mereka ketemu dengan gurunya main kedet aja itu kan. Bener nggak Pak? Bahkan kemudian muridnya bisa melototin gurunya gitu. Bahkan kemudian kita melihat di di postingan-postingan baik itu di Facebook, di mana itu ada murid berani nampar gurunya, nendang gurunya, ini gimana?
Dan itu bukan pendidikan yang diharapkan di dalam Islam. Ya. Pendidikan di dalam Islam ingin menanamkan akhlak, ingin menanamkan adab kepada anak didiknya. Baik itu kepada gurunya, kepada sesama, kepada orang tuanya. Coba sekarang itu Pak, lihat anak-anak sekarang itu karena tidak dididik adab gitu. Itu kadang-kadang dan orang tuanya ngelunjak gitu kan. Bahkan sampai ada orang tuanya dibunuh, orang tuanya ditampar itu kan. Benar ya? Itu kan luar biasa itu. Dan diakui atau tidak diakui, inilah hasil dari sistem pendidikan kita. Kenapa? Karena pendidikan kita itu baru sebatas tadi transformasi ilmu pengetahuan. Belum sampai menjadi seorang pendidik yang memperhatikan betul tuh bagaimana anak didiknya, dari mulai fisiknya, akalnya, perilakunya, ruhiyahnya, semuanya diperhatikan gitu. Dan memang seharusnya begitu. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendidik para sahabatnya. Dari mulai apa? Nih, Rasulullah ketika mendidik anak didik kita itu, satu, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim. Yang pertama membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum diajarkan yang lain Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama kali diajarkan apa? Ayat-ayat Allah. Setelah ayat-ayat Allah diajarkan, apa yang kedua? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dari proses tilawah Al-Quran itu menghasilkan wa yuzakkihim, melahirkan orang-orang yang bersih, hatinya bersih, pikirannya bersih, karena itu menjadi wadah Pak. Hatinya terbebas dari syirik, hatinya terbebas dari rasa dengki, dari takabur, sombong, lebih-lebih hatinya tidak diisi dengan cinta dunia yang berlebihan. Hatinya diisi hanya Pak, cinta Allah, cinta akhirat. Sehingga semua yang dia dapatkan di dunia itu hanya untuk Allah dan untuk akhirat. Nah, kalau orang sudah orientasinya Allah dan akhirat, maka mudah yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Baru Rasulullah mengajarkan tuh tentang bagaimana mengamalkan Al-Qur'an. Jadi selama hatinya masih kotor, masih diliputi dengan kecintaan dunia yang berlebih-lebihan, susah rasanya untuk apa? Untuk bisa mengamalkan Alkitab, mengamalkan Al-Qur'an. Maka wajar Bapak dan Ibu sekalian yang diperhatikan oleh Rasul, bagaimana cara bacanya benar atau belum, pemahamannya benar atau belum, kemudian bagaimana tuh hatinya, bagaimana orientasi hidupnya, bagaimana tujuan belajarnya dan seterusnya. Itu dibersihkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu baru diajarkan ilmu-ilmu yang lain. Wajar kalau kemudian hasilnya apa? Menjadi generasi terbaik. Dan itu yang kemudian diajarkan oleh sahabat kepada pengikut-pengikutnya. Terus pada pengikut-pengikutnya sampai kepada ulama. Nah, itu yang sekarang tradisi itu yang sudah tercerabut, Pak. Kita lebih condong sistem pendidikan kita itu mengacu kemana ini? Ke barat, Pak. Diakui atau tidak itu. Yang apa? Yang tadi yang kurang memperhatikan aspek adab tadi. Aspek adab. Sehingga ya tadi akhirnya pinter tapi keblinger. Pinter tapi tidak beradab gitu. Ya kenapa? Ya tadi. Karena hanya satu komponen saja yang apa? Yang dikejar itu, yang komponen akal. Sementara Pak ruhnya nggak diperhatiin, itu kan? Kemudian akhlaknya tidak diperhatikan.
Padahal pendidikan dalam Islam semuanya diperhatiin. Semuanya harus ditumbuh kembangkan. Fisiknya harus bertumbuh kembang dengan sehat, akalnya bertumbuh, berkembang, jadi semakin pinter gitu kan, akhlaknya semakin oke, dan kemudian ruhiyahnya semakin meningkat. Sehingga apa? Sehingga dia pinter, dia benar, dan kemudian dia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita kaitkan dengan tradisi, tentu masing-masing masing-masing wilayah, masing-masing tempat itu punya apa? Punya tradisinya sendiri. Antara satu pesantren dengan pesantren yang lain tentu berbeda. Tentu yang jadikan patokan adalah apa? Apakah tradisi itu bertentangan dengan syariat atau tidak. Selama tidak bertentangan dengan syariat, jalan. Karena ini kaitannya dengan tradisi, Pak. Dengan kebiasaan. Nih, kita ambil contoh misalnya. Kira-kira nih, Bapak dan Ibu sekalian, kalau Bapak kepalanya ditepak, terima atau marah? Tapi Bapak dan Ibu sekalian, tradisi di Arab itu, Bapak dan Ibu sekalian, salah satu menghormati, mengagungkan orang, itu salah satunya dipegang kepalanya. Gitu. Gimana tuh? Mereka nggak ada tuh yang namanya kayak kita, kemudian nggak ada. Tapi saling menghormatinya, salah satunya begitu. Contoh lagi nih, salah satu tradisi ini, kebiasaan mereka. Bapak kalau dipegang pantatnya, marah atau biasa-biasa aja? Bisa jadi kita biasa-biasa aja, kan? Tapi orang Arab jangan sekali-kali, kan? Pegang pantatnya, oh itu udah marah besar itu. Itu udah penghinaan yang luar biasa itu, pegang pantat itu. Jadi megang pantat itu merupakan aib, tapi bentuk penghormatan dengan cara Pak, pegang kepalanya gitu. Makanya kalau mereka sedang marah nih, kalau sudah dipegang kepalanya, udah diam Pak. Kalau mereka lagi marah, pegang aja kepalanya itu, udah diam itu. Kenapa? Merasa tersanjung gitu mereka itu. Merasa dihormati gitu. Nah, itu kan cara ya, itu kan tradisi, itu kebiasaan. Dan kebiasaan itu ya tadi dibentuk dari sebuah pengetahuan gitu kan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tadi ya, kesimpulan kita kalau kita kaitkan terkait dengan pendidikan, maka pendidikan dalam persepsi pandangan Islam bahwa pendidikan harus melahirkan orang-orang beradab. Pendidikan harus memperhatikan adab. Ya. Nah, dari adab inilah bisa jadi salah satunya akan menjadi tradisi, akan menjadi budaya. Kita tanamkan nilai pada masing-masing pendidik. Kalau kemudian semuanya itu menerapkan nilai, sehingga menjadi apa nih? Menjadi kebiasaan, menjadi tradisi. Dan kalau kemudian semakin masif, maka jadilah budaya lokal, kan? Bagaimana cara menghormati guru, cara menghormati kiai, itu satu. Yang kedua, itu kan disorot juga ketika ada santri ngasih amplop sama kiainya. Betul ya? Itu kira-kira melanggar syariatnya? Melanggar syariatnya? Enggak ada yang melanggar di situ. Kenapa? Karena itu sebagai bentuk kecintaan santri kepada siapa? Kepada guru. Dan kadang-kadang nilainya nggak seberapa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau ceritanya Pak Habib Rizik itu, kalau kemudian berkunjung ke Madura, kalau ada orang kiai itu, Pak, itu sebagai wujud menghormati, memuliakan kiai bukan Habib, mereka berbondong-bondong ngasih duit. Ada yang 1.000, ada yang 2.000 gitu. Nggak seberapa, Pak. Tapi itulah bentuk kecintaan mereka terhadap ulama. Dilarang? Nggak dilarang. Dan kiai juga nggak pernah minta sama mereka itu kan. Oleh karena itu, karena bentuk kecintaan sebagai bentuk penghormatan yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis untuk menghormati guru, itulah salah satu cara menghormati guru. Ya. Sehingga karena itu dilakukan oleh komunitas santri, sehingga lama-kelamaan menjadi apa nih? Menjadi tradisi pesantren. Bagaimana cara menghadap guru, bagaimana mencium tangan guru gitu kan.
Itu menjadi tradisi mereka itu. Selama sekali lagi selama tidak melanggar syariat, maka kita harus berlapang dada. Jangan berlebih-lebihan di dalam mengomentari, gitu kan? Gitu ya, dalam mengomentari apa yang kita saksikan. Kenapa? Karena masing-masing adalah punya apa ya? Punya tata cara, punya tradisi, punya aturan, punya pakem. Sekali lagi patokannya yang penting semua itu tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat, ya silakan aja gitu ya. Masing-masing punya ciri khasnya masing-masing di dalam cara menghormati guru. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Qul qali hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas teman-teman menyampaikan dan menyampaikan kepada Abu Al-Bisi. Nah, saya singkat dulu bagi video final mengenai di realisasi bahwasanya biaya online sekarang ada semuanya. Baik, Bapak semuanya, silakan ada pertanyaan di silakan pertanyaan Pak. Ada pertanyaan? Kita waktu itu motifnya apa mereka? Ada pertanyaan? Ada? Ibu-ibu ada ibu? Ulang. Yang bisa ditanyakan Pak Ustaz, pendidikan Islam itu terutama sekolah-sekolah modern itu tarifnya mahal. Tarifnya mahal. Maksudnya kita sebagai muslim terutama yang istilah ekonominya menengah ke bawah, kayaknya percaya anak seperti ini masalah besar. Tapi waduh, masuk juga menjalankan buat ke pendaftaran melihat diri jadi mungkin beda dari masyarakat yang tradisional karena dari selatan istilahnya tadi dari istilahnya kalau lihat dari zaman mungkin sesuai dengan kemampuan ada yang menggunakan apa istilahnya dengan bahan pokok dan lain-lain. Mengikuti fenomena itu gimana Pak? Karena saya secara klinis bukan tidak juga pernah mencalonkan di daerah Kuningan. Dulu mungkin masuk itu sekitar 15, sekarang udah ada 30 kalau belum masuk. Ini seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang dilematis Pak. Artinya dilematisnya itu begini. Idealnya lembaga pendidikan itu adalah punya sumber pendanaan. Ya. Saya ulangi, idealnya lembaga pendidikan itu adalah mempunyai sumber pendanaan. Kalau sekolah negeri itu jelas itu kan sumber pendanaannya dari negara gitu. Nah, tinggal bagaimana orang yang mengelola pendidikan itu ya tadi dikelola secara baik, dikelola bagaimana selayaknya seharusnya kita mengelola pendidikan dalam rangka apa? Dalam rangka menciptakan orang-orang yang beradab dengan Allah, beradab dengan sesama, beradab dengan lingkungan dan seterusnya. Nah, sementara sekolah-sekolah swasta, lembaga-lembaga swasta ketika mendirikan pesantren ini belum punya sumber pendanaannya, Pak. Nah, makanya mohon maaf saya sebutkan namanya ya.
Berbeda dengan Gontor. Gontor itu lembaga pendidikan yang sudah 1 abad lebih, Pak. Tapi sumber pendanaannya luar biasa. Kenapa? Mereka punya lembaga wakaf yang sawahnya ratusan bahkan ribuan hektar, punya percetakan, punya healer dan lain-lainnya gitu. Sehingga terkait dengan operasional mereka nggak ada masalah. Makanya sampai sekarang nih, untuk bayaran santri itu masih 650.000, termasuk yang cabangnya dari yang Madura itu, sekalipun bukan cabang Gontor tapi namanya pesantren yang didirikan oleh alumni gitu, itu masih 450.000. Kenapa? Karena SPP itu hanya dari santri untuk santri, tidak ada seperak pun yang diambil buat apa? Buat operasional, buat gaji guru, enggak dari situ. Nah, sementara pesantren-pesantren tadi yang belum mempunyai sumber pendanaan, kira-kira dari mana sumber pendanaannya, Pak? Sementara untuk mendapatkan guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang dari sisi keilmuan mumpuni, itu juga rata-ratanya itu apa namanya itu, gajinya juga yang gitu loh. Maka mau nggak, karena sumbernya hanya satu-satunya dari santri, ya kayak tadi, ketika ingin menaikkan kesejahteraan dengan cara apa? Dinaikkan juga SPP-nya. Ya mungkin Pak Wahyu lah yang mengelola pendidikan kira-kira seperti apa ya ketika sumber pendanaannya hanya itu. Nah makanya memang harus didorong nih lembaga-lembaga pendidikan ini, kalau masyarakatnya yuk kita bareng-bareng dalam rangka bertanggung jawab bersama, ya tadi, bagaimana agar pesantren itu punya kemandirian ekonomi, tidak lagi bergantung kepada santri. Nah baru bisa murah tuh Pak, baru bisa murah. Itu satu. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang yang ngerasa punya duit, ketika memesantrenkan anaknya dan harga yang murah, itu nggak mau, Pak. Itu nggak mau. Dan itu saya alami ketika mengelola pendidikan. Jadi awalnya ketika bayarannya masih 250.000, itu nggak pernah dilirik sama orang. Orang datang lagi, nanya-nanyain, nggak jadi lagi. Pas begitu dinaikin berapa kali lipat dari 250 menjadi 750 waktu itu tahun 2002. Itu baru tuh Pak. Mereka tertarik untuk memondokkan anaknya gitu. Ketika 250 nggak ada yang lirik, tapi ketika 750 itu banyak yang datang. Kenapa? Persepsi mereka itu. Kalau pesantren itu bayarnya murah, mananya apa? Makanya pendidikan itu tidak bermutu. Yang bermutu itu yang apa? Yang bayarannya mahal. Maka coba perhatikan Bapak sekalian, sekolah-sekolah yang bayarnya mahal itu berebut, Pak. Itu berebut itu. Dulu mungkin tahun 90-an, Pak Habibie itu kan pernah membuat sekolah ya, insan cendekia Pak. Bayarnya kayak apa kira-kira itu? Berebutnya, ngantri Pak sampai inden itu. Betul ya? Nah, saya punya teman, dia ngajar di salah satu sekolah di Serpong, Pak. Bapak tahu nggak? Tahun 2010 itu bayarannya per bulan itu sudah 6 juta, Pak. Nggak tahu sekarang mungkin udah 10 juta gitu. Per bulan. Per bulan. Gitu ya. Jadi ya kita sih berharap mudah-mudahan ada lembaga yang berkualitas tapi apa? Tapi bayarannya murah. Ya tadi kalau lembaga itu sudah punya sumber pendanaannya sendiri, insya Allah akan bisa murah Pak. Tapi selama pendanaannya masih mengandalkan kepada wali murid, kepada murid, ya resikonya tadi tuntutan guru juga ya Pak. Tiap
tiap tahun kepengen naik gajinya itu. Dari mana ini dananya kalau nggak dari menaikkan SPP gitu. Nah, makanya saya sepakat tuh seharusnya pemerintah itu jangan hanya memperhatikan sekolah negeri. Betul ya? Sekolah swasta juga harus diperhatikan, nama juga pendidikan nasional itu kan. Ini jadi akhirnya pendidikan negeri aja yang diperhatikan, swastanya kadang-kadang terbengkalai itu. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kepentingan pribadi dan kelompok-kelompoknya. Contoh begini ya, contoh kasusnya itu, ini terkait dengan orang Bani Israel. Wala tashtaru bi ayatillahi tamanan qalilan. Wahai orang Bani Israel, jangan kamu jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Jadi kalau kita ibaratkan begini, Pak. Dunia itu murah atau mahal kalau dibandingkan dengan akhirat? Murah meriah. Nggak ada apa-apanya itu. Akhirat itu adalah nilainya luar biasa. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Jauh lebih baik. Walal akhiratu khairun wa abqa. Lebih baik dan lebih abadi. Tapi gara-gara untuk kepentingan dunia, mereka berani tuh mengorbankan akhirat. Apa bentuknya? Bentuknya itu mereka merubah ayat-ayat yang terkait dengan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dirubah. Kemudian dikatakan hadza min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayat yang dirubah itu, itulah ayat yang dijual kepada umatnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin mendapatkan keuntungan dunia. Contoh kasus lagi, mohon maaf nih. Dulu tahun berapaan itu ya, ketika musim kampanye itu. Dan pernah saya sampaikan juga kalau tidak salah. Agar umat itu percaya dengan partainya, dia katakan begini, wa bin najmihum yahtadun. Kalau kalian ingin mendapatkan petunjuk hidup, maka pilihlah lambang bintang. Sesuai dengan firman Allah, wa bin najmihum yahtadun. Maka dengan bintang-bintang itulah kamu mendapatkan petunjuk. Tapi yang dimaksud dengan bintang, ini apa kira-kira? Partai yang melambang bintang. Agar mereka percaya tidak milih partai lain, dia katakan, atau innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Bahwasanya Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Maka janganlah pilih partai yang berlambang sapi. Dihantam juga itu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deket-deket pohon ini. Mendeketin saja nggak boleh, apalagi memilihnya. Ini ayat, Pak. Tapi dia apa? Dipelintir untuk apa nih? Untuk kepentingan. Nah, itu masuk kategori apa? Wala tashtaru bi ayatillah tamanan qalila. Contoh lagi masalah. Ada ulama pesanan, Mbak. Tahu ulama pesanan ya? Ada ulama pesanan itu tergantung pesanannya gitu. Mau yang halal, mau yang haram. Yang haram saya carikan dalilnya. Yang halal saya carikan dalilnya. Dicarikanlah tuh sesuai dengan pesanan itu. Itu juga masuk kategori apa? Wala tashtaru bi ayatillah thamanan qalila. Itu ya. Tapi kalau kemudian ada orang mengajar Al-Qur'an, mengajar dengan baik agar orang bisa baca Al-Qur'an, kemudian digaji, dikasih honor, boleh nggak?
Boleh. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, pengajar Al-Quran itu mereka lebih berhak untuk mendapatkan upah. Kenapa? Karena yang diajarkan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu Pak ya. Jadi jangan disalahpahami bahwa orang yang mengajarkan agama, orang yang mengajarkan Al-Quran itu dianggapnya apa? Menjual ayat-ayat Allah. Beda kasusnya. Ya, beda kasusnya. Makanya di dalam memahami Al-Quran itu tidak boleh lepas dari apa? Dari sejarah, dari konteks ketika ayat itu turun gitu. Sehingga kita bisa menangkap, oh maksudnya ini itu, oh tujuannya ini. Gitu. Kalau begitu, bagaimana tuh orang-orang yang ngajar di pesantren, ngajar-ngajar di sekolah, kalau kemudian nggak boleh menerima gaji, siapa yang akan mengajarkan agama? Gitu kan? Itu ya. Nah itu bukan termasuk kategori wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Itu Pak Haji. Wala alam besar. Nama pengetahuan kita, bersama kita, khususnya pendidikan ada kondisi ya, bahwa tadi dan kita bisa mengimplementasikan dalam hidup kita sehari-hari. Amin, amin. Semoga kita bersama-sama untuk kajian malam ini sama-sama bersabar dan berdoa kepada Allah. Subhanallah. Bersama pembacaan, maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang di